Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Amalia dari jurusan Administrasi Bisnis Internasional Politeknik Balai Kambang Jepara. Pada kesempatan kali ini saya membuat video yang menjelaskan tentang perencanaan pemasaran. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah dari manajemen pemasaran. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian perencanaan pemasaran. Perencanaan sendiri adalah suatu pemikiran atau ramalan yang bersifat rasional dan berdasarkan fakta-fakta atau perkiraan yang mendekat sebagai persiapan melakukan suatu kegiatan atau suatu tindakan. Jadi bisa dikatakan bahwa perencanaan adalah sebagian proses dari rangkaian proses persiapan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk pemasaran sendiri, pemasaran adalah kegiatan yang bersifat menyeluruh dan terencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau institusi dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar. Untuk tujuan dari perencanaan pemasaran sendiri akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang manfaat dari perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran memberikan manfaat bagi yang pertama, usaha untuk mendorong cara berpikir untuk lebih baik untuk kedepannya. Yang kedua, usaha mengkoordinasi kegiatan pemasaran secara lebih baik. Yang ketiga, usaha mengawasi kegiatan pemasaran yang telah dilakukan yang didasarkan kepada prestasi kerja yang ditetapkan dalam rencana. Yang keempat, perumusan tentang tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan operasional yang dilakukan secara lebih mantap. Dan yang kelima adalah usaha untuk menggairahkan partisipasi dan mempertebal rasa tanggung jawab dari para pelaksana. Dengan demikian dapat dikatakan perencanaan pemasaran bertujuan memberikan pengaruh yang sistematik dan teratur bagi usaha. Yang pertama, A. Menyeimbangkan dan menyelaraskan kegiatan pemasaran yang dapat memberikan dampak tercapainya tujuan sasaran. Yang kedua, menggunakan cara-cara berusaha di bidang pemasaran secara intensif dan efisien. Yang ketiga, menjamin keselarasan dan keserasian antara bagian yang terdapat dalam pemasaran dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Yang keempat adalah pengendalian yang cepat, tepat, dan teratur atas catatan, gagasan, atau pemikiran dari usaha-usaha atau kegiatan pemasaran dalam perusahaan. Untuk tingkat perencanaan pemasaran sendiri ada 4. Yang pertama tingkat korporat, yang kedua tingkat divisi, yang ketiga tingkat unit bisnis, dan yang keempat adalah tingkat produk. Kemudian kita akan membahas tentang macam-macam dari perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran sendiri mempunyai 2 macam. Yang pertama, perencanaan pasar yang strategis. Yang kedua adalah perencanaan strategis perusahaan. Kita akan membahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah perencanaan pasar yang strategis. Perencanaan pasar yang strategis berkaitan dengan perencanaan arah usaha perusahaan itu akan dikembangkan. Di dalam membuat perencanaan pasar yang strategis perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, langganan yang akan dicapai dan dilayani. Yang kedua, para pesaing yang harus dihadapi. Yang ketiga, ciri-ciri pasar yang ada. Yang keempat, ciri-ciri perusahaan. Dan yang kelima adalah trends lingkungan. Trends lingkungan ini meliputi sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Untuk yang kedua adalah perencanaan strategis perusahaan. Perencanaan strategis perusahaan adalah perencanaan jangka panjang yang bersifat menyeluruh. Dalam melakukan perencanaan strategis pemasaran, perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, analisis sumber daya, lingkungan, dan strategi ajuan produk. Yang kedua, analisis situasi. Yang ketiga, penetapan strategi perusahaan. Yang keempat, perencanaan pemasaran yang strategis. Yang kelima, perencanaan pemasaran produk baru. Dan yang keenam adalah perencanaan pemasaran operasional. Itu tadi adalah macam-macam dari perencanaan pemasaran. Sedangkan untuk jenis-jenisnya, ini seperti dengan tingkatan pemasaran yang tadi. Jenis-jenis perencanaan pemasaran yaitu ada 4. Yang pertama, perencanaan perusahaan. Yang kedua, perencanaan divisi. Yang ketiga, perencanaan jajaran produk. Dan yang keempat adalah perencanaan merek produk. Hal ini sesuai dengan yang tadi, yaitu tingkatan-tingkatan perencanaan pemasaran. Tipe-tipe perencanaan pemasaran ada 3 macam. Yang pertama, perencanaan pemasaran secara keseluruhan. Yang kedua, perencanaan pemasaran jangka panjang. Dan yang ketiga adalah perencanaan pemasaran tahunan.
Untuk yang pertama yaitu perencanaan pemasaran keseluruhan mencakup tentang ketentuan-ketentuan umum perusahaan, yaitu perencanaan jangka panjang dan mengembangkan strategi pemasaran untuk mencapai suatu tujuan yang memuat tentang kegiatan-kegiatan keseluruhan faktor internal dan faktor eksternal. Yang kedua, perencanaan pemasaran jangka panjang. Perencanaan pemasaran jangka panjang adalah perencanaan pemasaran yang ada di dalam periode 3, 5, 10, sampai 25 tahun ke depannya. Masalah yang akan dihadapi perusahaan dalam perencanaan jangka panjang ini sangat luas sekali, seperti perluasan pabrik, masalah pasar, promosi, pemasaran harga, produksi, masalah distribusi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah perencanaan pemasaran tahunan. Perencanaan pemasaran tahunan adalah pedoman utama suatu perusahaan dengan cakupan kegiatan pemasaran untuk produk tertentu dalam 1 tahun. Perencanaan pemasaran tahunan waktunya relatif sangat pendek, yaitu hanya 1 tahun. Masalah perencanaan tahunan diantaranya tentang kampanye periklanan, daerah operasi, pemasaran, pembelian barang-barang, dan lain sebagainya. Untuk proses perencanaan pemasaran sendiri, dalam rangka memaksimalisasi pemasaran produk, ada beberapa langkah yang akan diikuti dalam proses perencanaan pemasaran. Di antaranya adalah yang pertama, analisa hasil prestasi kegiatan pemasaran. Pada analisa hasil prestasi kegiatan pemasaran ini, perusahaan harus dapat memberikan suatu kesimpulan mengenai sebab-sebab naik atau turunnya hasil penjualan barang produksi. Yang kedua, analisis keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman perusahaan. Yang kedua ini, perusahaan harus melakukan pengkajian atas keadaan lingkungan pemasaran, terutama perkembangan sosial, ekonomi, budaya, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, penyusunan program pemasaran. Salah satu hal yang penting dalam proses perencanaan pemasaran adalah penyusunan program pemasaran. Dalam hal ini yang perlu disusun adalah tentang rincian yang berkaitan dengan waktu, tempat, oleh siapa program tersebut akan dilaksanakan. Dari program pemasaran ini akan diketahui tahapan-tahapan kegiatan pemasaran yang akan dilakukan untuk masing-masing produk pada wilayah pemasarannya. Terus yang keempat, ada penentuan tujuan pemasaran. Pada dasarnya, setiap perusahaan selalu menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan tersebut akan mempengaruhi penetapan strategi pemasaran yang akan dijalankannya. Yang kelima, penetapan strategi pemasaran. Strategi ini ditetapkan berdasarkan sasaran pasar atau target market dan tujuan perusahaan. Strategi pemasaran yang sudah ditetapkan oleh perusahaan mencakup strategi produk, strategi harga, strategi promosi, dan strategi distribusi. Kemudian yang keenam ada penetapan target pemasaran. Untuk memudahkan perusahaan mendistribusikan hasil produksinya, perusahaan perlu menetapkan strategi target pemasaran. Target strategi pemasaran yang telah ditetapkan perusahaan dapat dinyatakan dalam volume penjualan maupun share pasar dan laba. Yang ketujuh ada penyusunan rencana pemasaran. Rencana pemasaran yang disusun oleh perusahaan akan menggambarkan adanya kegiatan di bidang pemasaran. Kemudian yang kedelapan adalah penyusunan anggaran pemasaran. Pada umumnya proses paling akhir dalam perencanaan pemasaran adalah menyusun anggaran. Anggaran pemasaran yang disusun oleh perusahaan hendaknya didasarkan pada program pemasaran. Dalam penyusunan anggaran pemasaran ini, selain harus memperhatikan produknya, juga harus memperhatikan waktu dan tempat pelaksanaannya. Karena anggaran akan kebutuhan selalu berbeda pada setiap waktu dan tempat pelaksanaan yang berbeda pula. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang materi perencanaan pemasaran. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.